Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh K. Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Wa idza fama'na kauni dukhulil jannah bi fadlillah أن يوفقك الله لصالح العمل بفضله لتكون صالحا ومتهيئا لرحمته وفضله فيدخلك الجنة. Adapun makna keadaan masuk surga itu dengan anugerah Allah, yaitu bahwa Allah menolong akan engkau untuk mengerja amal yang soleh dengan anugerahnya, supaya engkau patut dan bersedia untuk mendapat rahmat dan anugerahnya. Maka rahmat dan anugerahnya itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi amal solehnya rahmat Allah, ibadahnya itu rahmat Allah, ilmunya rahmat Allah, rumahnya rahmat Allah, penjanak rahmat Allah, masuk surganya dengan rahmat Allah, bukan dengan usaha kita, bukan. Kalau amal ibadah memasukkan kita dalam surga, maka Tuhan jadi dua. Allah sikum, ibadah sikum. Nang berkuasa jadi tak dua. Lamun nang berkuasa satu hadanian, Allah aja masukkan ke sana. Mbak ibadah ini pang, ini adalah ciri-cirinya orang nanggasan Allah memasukkan ke surga. Ciri ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan mudah masuk surga. Orang-orang yang bakhil, engken, pelit, pamalar, walau buruk tapi orangnya engken, dia mudah masuk neraka. Amma man taqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra, surga. Wa amma man bakhila, orang yang engken, apik, sekalipun buruk tapi engken benar, melihat aja langgar kena matian lampunya ada nukarakan, melihat langgar buruk kada berpikir nukarakan catnya, melihat langgar miris kada nukarakan lana atapnya, melihat langgar tu nah kada cukup ambal kada nukarakan ambalnya. Wah, kalau apik mengka ini kurang aja di dulu, tapi apik pasan yasirul usra, cepat bana masuk neraka. Aduh, al-bakhil aduullah walau kana ilman. Orang yang pelit itu musuhnya Allah walaupun tuan guru. Was-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang sosial, pemurah, itu kekasihnya Allah walaupun dia jahil. Hadis Nabi. Melihat aja sudah orang ini begawin apa, orang ada gawin apa, melihat aja duit ada aja kan mau umpatakan, nukar rumputnya kan mau umpatakan duit, nukar lampunya kan, mata melihat, telinga mendengar, ini kada, nyawa aja dulu jar, banyak sudah cukup, alhamdulillah udah jar kalau keluar duit. Ini nasihat yang kedua. Nasihat pertama,
tandanya Tuhan berpaling dari hamba, yaitu si hamba itu bekerja dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nah, wasiat yang kedua, kada bisa kita mendapat rahmat Allah kecuali amal kita soleh. Kemudian nasihat yang ketiga, ya waladi i'lam yaqinan annaka illam ta'mal lam ta'khudh ujratan amal. Nak, ketahui dengan yakin bahwasanya engkau jika tidak beramal niscaya tidak bisa mengambil upah amal itu. Jurkah? Yuk, orang datang ke perumahan bakacak pinggang tuh nah. Kada umpat menabas. Pas hari itu hari Kamis, si ampun perumahan membayarin apa upah orang menambas, nang bakacak pinggang kada umpat pegawai ini nih hendak dia mengambil upah. Muha jangan suge nang kada umpat pegawai juga mendapat amalnya juga. Nah, ya keseruangan tala ada pemulutan kah, ada merah kah, membuat duit kada seketeng sekali datang saruannya sarumahan umpat makan. Ya ke bulan puasa tala membukakan orang dilanggar, inya kana memberi duit segar bukan langgar, tapi seperanakan di bawahnya bukan dilanggar. Terlalu benar ini bangsa setan manusia ini. Nang bujur memberi duit cukup 15 orang buka puasa, kita datang berlima aja anak cucu. Jadi memberi orang 10 itu yang cucu. Ini napa buburnya hak bakari habis kalau cukup. Terakhir sifat-sifat yang jahat yang keluar daripada hati manusia adalah sifat bakhil. Kalau yang lain ujub mau aja bakal dulu, keluar takabur mau aja, penyarikan mau aja, aduh apalagi pengalnya lagi jahat sangka mau aja keluar. Nang pahabisannya lalu kada mau keluar pendudinya yaitu bakhil. Apabila orang itu ada bakhil lagi, selamat hatinya sudah masuk surga sudah. Nang kayak apa bini kita terbakhil kah pamurah kah? Bini itu kan bini kita nukar. Yalah, lu nikahi anak pian. Ya kalau si anu dengan maharnya, mas kawinnya sekian. Untuk kalau, nah nukar kalau tak. Sekalinya yang ditukar ini, ya Allah engkennya. Makanlah Allah Ta'ala aja. Jauh baunya. Nasi aja dimakan Allah Ta'ala. Awalnya, kalau bau ya Allah apiknya. Dibari laki duit 1 juta. Ini jangan memasak tengah hari kan aja laki. Ayo ya, namanya sudah datang laki tengah hari. Mama nah. Apa iwaknya mam? Tengah hari ini. Undang papai aja. Undang papai. Kan dari mam ini pap itu kan abah. Ya kalau mam tadi mama, undang papa bangsat ini jangan 1 juta diberi duit, undang papa lah yang disorong. Sekali dibukakan undang galak. Jadi papa tadi bahasa yang mam tadi. Salah paham saja. Walhasil apabila sudah ilmu ada, tempat guring ada, kesehatan umur ada aja lagi, kawam amalakan yang dibaca-bacanya sendiri, alhamdulillah sudah. Kada tahu orang bertandik ngapa, orang bertandik ngapa atau kisah. Biaran situ bom kenapa kabiaran. Seorang ibadat aja habis. وفي قوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا
kecuali orang yang taubat. Nah ini, jadi ini orang itu hukbana mengerjakan yang salah-salah, bini-bini laki-laki, lalu sadar, lalu ampih. Nah biasanya kita mengerja dosa itu kan bakal rubut, bakawan-kawan itu dudukan, lalu menyambat orang, lantaran bakawan. Cobaan selongan duduk, menyambat ke orang, laka-lakas bawa ke rumah sakit gila ya gak? Sawarangan duduk, kenapa jadi nyambat orang juga? Marahnya selongonan, lantaran bakawan lalu nyambat orang, jalannya supaya ampih, jangan bakawanan lagi. Itu mempertahankan ngarannya. Munnya masih aja lagi kata junang, Reno Sadeno kasih tu kamari seharian penghabisannya 0. Ini ada tukang jawabannya jadi ketawanya guru bisa joman mbak. Bataubat sudah pamanah nang johor kalau sembahyang, asar kalau sembahyang, maghrib kalau sembahyang, isya kalau sembahyang, asik berulah rumah orang aja. Bertobat sembayangan sudah. Aduh, wa amila amalan salihah, ba'amal amalan salih, itu sembahyang tadi. Alhamdulillah. Wa madza taqul fi hadithi? Buniya al-Islam ala 50. Salah lah dibaca. Tak kesana aku baca salah. Hai anakku, ketahui dengan yakin bahwa engkau tidak bisa beramal kecuali apabila kada beramal kada bisa mendapat upahnya amal. Wa huqiya anna 'abdan min bani Israil 'abadallaha ta'ala sinina 'adidatan. Abada juga fi'il madhinya. Coba Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Jadi abadalah abada. أن عبدا من بني إسرائيل عبد الله مخلصا سنين عديدة فأراد البارئ جل وعلا أن يظهر إخلاصه للملائكة bahwa seseorang hamba Allah di zaman Bani Israel menyembah Allah ikhlas beberapa puluh tahun lamanya, maka Allah Ta'ala menghendaki menzahirkan keikhlasannya kepada malaikat. Faba'adallahu malakan yukhbiruh inna Allah Ta'ala yaqul, maka Allah mengutus malaikat yang menyampaikan malaikat itu akan hamba tadi bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, ila mata tas'a hadha as-sa'ya wa tad'aba nafsaka fil ibadah wa anta min ahli an-nar. Kapan engkau berjalan terus di dalam ibadah ini? Kapan engkau bersusah payah dalam ibadah ini? Sedangkan engkau ditulis oleh Allah ahli neraka. Ini gangguannya nih. Gangguannya. Ya kawayah ini tak bau uyuh nyawa nuntut ilmu kestu kamari. Kadang keturunan alim juga. Itu tak ada anuan pikiran nanti itu. Fa'akhbarahu al-malak bima qalahu al-maula. Maka disampaikan malaikat apa yang dipesankan Allah. Faqala al-'abdu fi jawabi. Maka si manusia ini menjawab lawan malaikat. Ana 'abdun wa sya'nul 'abdi al-'ubudiyyatu wa huwa ilahun wa sya'nul uluhiyyati la ya'lamuhu illa hu. Aku hai malaikat hamba. Maka semestinya hamba itu menyembah. Masalah surga dan neraka itu bukan masalah aku. Itu urusan Allah. Urusan aku ibadah habis. Adapun Allah orangnya Tuhan. Tuhan berkehendak sekehendaknya. Diandaknya kemana? Yang penting aku tugas sudah selesai.
Ya ka manusia sekolah hari-hari mutalaah di rumah, masalah alim lawan kadanya terserah Allah. Yang penting tugas selesai dulu. Faraja'al malak ila rabbih, bulik malaikat ke hadrat Allah. Wa qala ujar malaikat, ilahi anta ta'lamu sirra wa akhfa, sampian tahu rahasia dan samar. Wa ta'lamu ma qalahu 'abduk, pian tahu yang dikatakan hamba pian. Wa qala Allah ta'ala, idza kana hadzal 'abdu ma'a dha'fihi lam yarji' 'anna wa kaifa narju' anhu ma karamina. Jikalau hambaku itu serta dhaif sifatnya, tidak meninggalkan ibadah kepada aku, maka aku pun nang kuat kuasa ada meninggalkan akan kemurahanku kepadanya. Jadi bahasa kitanya, apabila kita ada dulak beribadat, Tuhan ada dulak jua mau ongkosi. Orang nang jadi tabungannya bertambah. Kalau ibadatnya bertambah juga, jadi tabungannya bertinggi. Ada nang tabungan habis, sertifikat keandak kebang habis karena ibadahnya ketinggalan juga. Ishadu ya malaikati anni ghafartu lahu. Malaikat, percayalah ikam, saksikan bahwa hamba ini tidak ada dosa sedikit pun. Imam Ghazali mengatakan dalam ini kitab, orang-orang yang udah banyak hatinya itu mencinta Allah dan banyak mengingat Allah, maka gerak dan diamnya yang biasa-biasa aja itu sudah menjadi pahala dan ikhlas. Apalagi ibadah, adat-adatnya pun sudah jadi ibadah yang ikhlas, apalagi ibadahnya. Ini orang-orang yang udah banyak cinta kepada Allah, zikir kepada Allah banyak. Bukan artinya cintanya itu penuh, zikirnya penuh, enggak. Sebab manusia ini makhluk itu sifatnya adalah naqis, kekurangan. Jadi pasti ada juga kosong-kosongnya. Nah, cuma banyak isinya, banyak cintanya, banyak ingatnya. Bukan nggak ada lupa sama sekali, bukan. Tapi hitungannya banyak cintanya, banyak zikirnya. Maka orang itu gerak dan diam yang biasa-biasa aja udah menjadi ibadah yang ikhlas. Adapun palladhi yaghlibu ala nafsihi dunya wal 'uluw riyasatan wa bil jumlah ghairullah faqad iktasabat jami' harakatil sifat pada tasmul ibadat. Adapun orang-orang yang penuh hatinya, maksudnya banyak urusan dunia dan urusan senang jadi pemimpin, baik pemimpin rumah tangga maupun pemimpin keluarga maupun pemimpin ya macam-macam lah. Kalau itu memang hobinya, pertama hobinya dunia, yang kedua hobinya itu ketujuh maat kasih, yang ketiga hobinya itu pangkat. Ringkasnya yang lain dari Allah lah, gitu kan. Kalau udah hobinya lain dari Allah, maka semua gerak diamnya itu tidak bisa selamat daripada riya. Walaupun min saumin wa salatin wa gharidalik, walaupun sholat dan puasa. Jadi keringkasan faidah ilajul ikhlas kasru hububin nafsi wa qat'u tam'i anid dunya wa tajarrudu lil akhirah. Obat supaya mencapai ikhlas. Pembicaraannya ini, ikhlas itu menyatakan hatinya udah sehat. Adapun
ujub, riya, sum'ah, takabur dan lain-lain itu menunjukkan hatinya masih sakit, belum lagi sembuh, belum lagi sehat. Supaya sehat hatinya, sembuh, yaitu melemahkan nafsu daripada menghendaki bahagian-bahagian si nafsu itu. Seperti orang berwudu. Wudu itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Itu. Tapi nafsu itu bisa mencampur. Kalau aku berwudu selain dari wajib atau sunnah, aku segar. Nah, segar ini sesuai dengan nafsu. Nah, jadi itu jangan ada itu. Yang sesuai dengan nafsu itu jangan ada. Nah, kalau udah ingat ini sunat, sudah. Jangan lagi disambung dengan supaya segar dan macam-macam. Nomor 2, memutuskan harapan dari dunia. Jadi selama manusia masih mengharapkan makhluk, maka keikhlasan jauh dicapainya. Oleh sebab itu, almarhum Guru Haji Seman Mulia berkata kepada muridnya pada pengajian hari Sabtu pagi, bahasa Banjar, galuh-galuh ingatakan jangan berpingkut di suruban tuan guru. Jadi kita ini jangan berharap kepada makhluk. Yang kita harap Allah. Jangan kita berpegang kepada makhluk. Yang kita pegang Allah. Dalam sifat 20 udah kita baca, kita dengar bersama-sama. Tinggal lagi taufik mudah-mudahan. Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu bi nafsihi. Artinya kaya. Dalil innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Lalu sugianya bagi mukmin mutakid bahwa hendaklah ia mengharap akan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hal ehwalnya. Jadi jangan mengharap murid, jangan mengharap guru. Guru mengharap Allah, murid mengharap Allah. Sama-sama. Itulah ujar arwah Guru Seman almarhum, jangan berikut di surban tuan guru. Dalam etikat kita lagi bahwasanya Tuhan bersifat hayat, dalilnya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Sugianya bagi mukmin mutakid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah, jangan menyerahkan kepada makhluk. Nomor 3, supaya mendapat keikhlasan wa tajarrudu lil akhirah. Semata-mata mengharapkan akhirat. Mengharap akhirat. Kalau akhirat itu dimiliki oleh Allah jelas. Tapi kalau dunia ini kadang-kadang kita itu merasa bahwa ini milik manusia. Padahal dua-duanya milik Allah. Kalau orang yakin bahwa dunia akhirat milik Allah, dia mengharap Allahnya. Kalau akhirat jelas hampir-hampir semua orang udah itu meyakini bahwa akhirat milik Allah. Jadi dia mengharap akhirat kepada Allah. Tapi kalau dunia diantaranya ada kira-kira ya, ada yang memandang dunia ini milik si A si B. Lalu yang diharapnya A dan B itu.
Tapi kalau dia udah yakin bahwa dunia akhirat milik Allah, dia mengharap Allahnya. Nah itulah maksud suruh seman, jangan berpegang kepada surban tuan guru. Di dalam etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah pula bahwa yang tidak ada punya dosa atau kasus hanya Rasul dan malaikat. Maksud daripada semata-mata akhirat bihaitu yang ribu dari ka'alal qalbi, sekira-kira lebih banyak akhirat itu di hatinya dari dunia ini. Kan kalau pahala itu di akhirat, nah, seperti udu tadi itu pahala di akhirat. Tapi kalau sejarah itu di dunia dapatnya. Jadi apabila orang diberi Allah Ta'ala langsung atau dia meminta lalu diberi, lebih akhirat di hati dari dunia. Kalau akhirat semata-mata dunia tidak ada masuk di hati kita, nah kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Cuma kata-katanya yang lebih banyak akhiratnya dari dunianya. Kalau hati begitu, ya tayassarul ikhlas. Seakan-akan ikhlas itu sangat mudah bagi orang yang begitu hatinya. Wa kam min a'malin yad'abul insan fiha wa yadhunnu annaha khalisatun liwajhillah wa yakunu fiha maghruran li'annahu la yara wajhal akhir fiha. Berapa banyak amal-amal ibadah yang capek manusia mengerjanya dan dia menganggap bahwa itu semata-mata karena Allah, padahal dia tertipu. Karena apa? Karena dia belum melihat penyakit amal ibadahnya itu. Kama hukiya an ba'dihim annahu qala ubaitu salatan talaina sanatan sallaituha fil masjid as-saffil awwal. Aku telah mengqobok salatku yang wajib 30 tahun. Kalau kita hitung sehari kan semalam 5 kali, setahun 360 kali 5 dikali 30, dikobok sholatnya 30 tahun itu. Yang aku sholatnya itu tidak pernah di lain dari masjid dan tidak pernah di shaf kedua. Semuanya 30 tahun di shaf pertama. Perkiraan aku ikhlas dengan bukti 30 tahun istiqomah. Tetapi li'anni ta'akhartu yawman li'udrin fasallaitu fi shaffi tsani faqtaratni khajalatun minan nas haitsu ra'awni fi shaffi tsani. Pada satu ketika aku karena ada odor sumbah yang di masjid itu, kebetulan shaf pertama udah penuh. Jadi aku di shaf yang kedua. Manakala terjadi itu, aku merasa malu karena ketahuan manusia bahwa aku obah dari yang dahulu. Malunya aku kepada manusia karena aku merasa obah menunjukkan bahwa gawianku yang dulu, kerja yang dulu 30 tahun itu adalah karena minta puji dengan manusia. Buktinya sesudah dirubah ke shaf kedua, malu dengan manusia. Di sini terbongkarnya. Result itu yang 30 tahun itu kepada aku wajib mengqadha.
Tapi kalau kita kagak wajib mengqadha, ini lain orangnya, ini lain derajatnya. Fa'aradtu anna nadharan nas ilayya fi as-saffil awwal kana masarrati wa sabul istirahi qalbi min haitsu la yashur. Maka aku sudah yakin bahwa pandangan manusia kepada aku di sepertama 30 tahun itu menjadikan kesenangan hatiku, dan aku tidak sadar bahwa itu adalah karena manusia. Wa hadha daqiqun ghamid qallama taslamul a'mal min amthali wa qallaman yatanabbahu lahu. Bermula masalah seperti ini sangat halus dan sangat dalam. Jarang-jarang selamat ibadah-ibadah dari seumpama itu. Dan sedikit orang-orang yang sadar atas yang demikian. Illa man waqafahu Allah Ta'ala, kecuali orang yang ditolong oleh Allah. Jadi jalannya sebagaimana perkataan Guru Bangil, menadah, minta kepada Allah supaya diberi Allah Ta'ala taufik dan hidayah. Wal ghafilun anhu yarawna hasanatihim kullaha fil akhirah sayyi'ah. Adapun orang-orang yang melupakan tentang masalah keikhlasan dalam ibadah, nanti dia di akhirat jelas menyatakan, melihat dengan mata kepalanya bahwa semua ibadahnya itu dosa. Wa hum muradun bi qoulihi ta'ala, itulah yang dimaksud dengan firman Allah, wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Nampaklah bagi mereka dari Allah sesuatu yang tidak dikira-kira mereka. Nampaklah bagi mereka akan kerjaan-kerjaan yang dulu di dunia dianggap baik, sekali di akhirat itu adalah dosa. Wa biqaulihi ta'ala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Firman Allah Ta'ala lagi, hai Nabi Muhammad, sampaikan, hendakkah kami jelaskan dengan orang-orang yang rugi di dalam amal ibadahnya. Ialah mereka-mereka yang telah sesat pekerjaannya di dunia, tetapi mereka mengira bahwa itu adalah bagus. Artinya dianggap ibadah padahal isinya maksiat, yaitu kada ikhlas. Wa asyaddul khalqi ta'arruban li hadhil fitnah al-ulama. Coba ini diperhatikan, bermula yang paling berat daripada makhluk mencapai derajat ikhlas adalah ulama zahir, bukan ulama tasawuf, bukan. Karena tasawuf membicarakan masalah ikhlas, kalau yang bukan tasawuf lain bicaranya. Fa innal da'ika lil akharin ala nasri ilmi ladzatul istila wal farah bil istisba' wal istisar bil hamd wa thana. Karena bahwasanya dorongan bagi kebanyakan orang yang menyebarkan ilmu, kebanyakan dorongan orang yang menyebarkan ilmu, pertama enak hatinya karena dia di bangku guru, bukan di bangku murid. Kan satu kelainan, bangku guru dengan bangku murid itu ada kelainan. Nah, dia lezat duduk di bangku guru, artinya lezat menggurui kepada orang. Nah, oleh sebab itu guru-guru kita berpesan, hendaklah membaca kitab supaya selamat. Kalau kita membaca kitab, berarti kita sama-sama menjadi pendengar bagi yang menulis kitab itu. Tapi kalau tidak membaca, memakai kitab, kemungkinan
merasa kita menggurui orang. Nah, oleh sebab itu pesan guru-guru itu berkitab begitu. Nomor 2, kebanyakannya dorongan orang yang menyebarkan ilmu selain daripada senang menjadi terkeatas tadi, yaitu gembira dengan pengikutnya atau muridnya. Yang ketiga, merasa terbuka lebar dadanya karena mendengar di mana-mana julukan-julukan orang, pujian-pujian orang. Itu ada 3 dorongan-dorongan orang mewancarkan ilmu-ilmu zahir. Wasyaitan yulabbisu alaihim dzalik. Syaitan mendorong dan mendukung akan hati-hati orang itu atas pekerjaan yang 3 tadi. Pertama, ladzat istilah, 2 farah bil istitba', 3 istibsyar bil hamdi wa tsana. Wa yaqulu, syaitan lagi bisa membisiki di pikiran, gharabukum nashru dinillah wan nabulu an syar'il ladzi syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.